Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat untuk mengikuti perkuliahan matematika bisnis kali ini. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Bisa dilihat dalam modul dalam PDF kita, di mana masalah pokok perekonomian itu apakah barang yang harus diproduksikan dan berapa jumlahnya. Lalu kita menentukan interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Nah, di sini ada dua, ada teori permintaan, ada teori penawaran. Teori permintaan itu diminta atau akan dibeli oleh konsumen. Teori penawaran itu akan dibeli oleh produsen. Di mana di antara teori penawaran dan permintaan ada keseimbangan pasar. Nah, di situ bisa dilihat untuk fungsi permintaan menerangkan mengenai ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Dasar logikanya, permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Jadi permintaannya itu fokus ke tingkat harganya, lebih murah, lebih mahal, atau sedang. Lalu analisis itu hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan barang tersebut. Asumsinya di sini ada faktor-faktor lain mengalami perubahan atau ceteris paribus. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa fungsi permintaan adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan produk yang diminta. Di mana hukum permintaannya? Yang pertama, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya malah, jika semakin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk fungsi permintaan, rumusnya Q sama dengan A min BP. Q itu jumlah yang diminta, P itu tingkat harga, A itu konstanta, dan B itu koefisien. Oke. Fungsi permintaan suatu barang berbentuk 10 min P per 5. QD-nya itu kuantitas barang yang diminta, P itu harga per unit barang. Dimana di sini ada persamaannya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, di situ ada beberapa faktor penentu. Yang pertama, harga barang itu sendiri, lalu harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Lalu ada pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Kelima, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan yang terakhir, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Lalu faktor penentu yang lain kita bisa lihat ada harga barang-barang lain itu pengganti, pengelengkap, dan netral. Lalu pendapatan para pembeli inferior, esensial, normal, dan mewah. Faktor lainnya itu ada distribusi pendapatan, cita rasa, jumlah penduduk, dan ekspektasi mengenai keadaan masa depan. Kurvanya bisa dilihat di situ, 200 dengan 5000
di titik P, 400 dengan 4000 di titik Q, 600 dengan 3000 di titik R, 900 dengan 200 di titik S, 1300 dengan 1000 di titik T. Oke, di situ ada contoh, kita bisa lihat diketahui harga P itu ada 100, jumlah barangnya 20. Lalu harganya 80, jumlah barangnya 40. Hitunglah fungsi permintaan. Untuk yang pertama, kita bisa lihat yang pertama langkah 1 mencari nilai B atau slope B-nya. Nah, di situ slope sama dengan sigma Q per P sama dengan 40 kurangi 20 per 80 kurangi 100, atau kita tulis jumlah barang 2 dikurangi jumlah barang 1 per harga 2 dikurangi harga 1. Kita bisa lihat 40 dikurangi 20, 20, 80 kurangi 100 negatif 20. 20 dibagi negatif 20 sama dengan negatif 1. Jadi untuk B-nya itu sendiri negatif 1. Lalu kita mencari nilai A langkah 2. Mencari A pakai rumus yang tadi, yang ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min P1 berapa? 100 per 80 min 100 sama dengan Q min Q-nya berapa tadi? 20 per 40 min 20. P min 100 per negatif 20 sama dengan Q min 20 per 20. Oke, sampai sini. Kita pindah ke samping. Kita kalikan silang. 20 P min 100 sama dengan negatif 20 Q min 20. 20 P min 2000 sama dengan negatif 20 Q plus 400. 20 P sama dengan negatif 20 Q plus 400 plus dipindah ruas jadi 2000. Ya. Lalu kita bagi 20 ya. P sama dengan negatif Q. Ini berapa? 2400. 2400 bagi 20 tambah 120. Nah, di sini kita bisa peroleh Q sama dengan negatif P plus 120 atau Q sama dengan 120 min P. Jadi interpretasinya perubahan Jadi interpretasinya di situ perubahan penurunan harga sebesar 1 akan menyebabkan perubahan peningkatan jumlah permintaan sebesar 1. Kita bisa lihat untuk kurvanya, untuk grafiknya di situ. Kita gambar.
Situ ada 20, lalu ada 40 untuk Q, lalu untuk P-nya ada 80 dan ada 100. 20 tadi dengan 100, 80 dengan 40. Kita tarik garis. Oke, jadi seperti ini. Paham sampai sini? Selanjutnya, jika kita menggunakan rumus yang QD tadi, di situ bisa dilihat, tentukanlah batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan tersebut. Nah, di sini batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan, bila QD sama dengan 0, maka P kita lihat QD kan tadi rumusnya 10 min P per 5. Jika QD-nya 0, maka 10 min P per 5. Jadi kita kali silang, P sama dengan 10 kali 5, 50. Lalu yang B, jika P 0 maka QD, nah kebalikannya, 10 min P per 5. Yang 0 P-nya, berarti QD sama dengan 10 min 0 per 5. QD sama dengan 10. Jadi batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan, di mana 0 kurang dari sama dengan QD kurang dari sama dengan 10. Atau 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 50. Aman ya sampai fungsi permintaan ini? Kalau oke, kita akan lanjut ke fungsi penawaran. Di situ fungsi penawaran adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara barang dan jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen. Hukum penawarannya, makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual. Makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Jadi Q di sini fungsi penawaran. Q sama dengan negatif A plus B P. Untuk rumus yang keduanya, P min P1 sama dengan P min P1 per P2 min P1, Q min Q1 per Q2 min Q1. Sama. Nah, di situ bisa kita lihat faktor penentunya. Ada harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, biaya produksi, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, dan tingkat teknologi yang digunakan. Maka untuk contohnya, diketahui harga P itu 80, maka jumlah Q-nya 25. P-nya 120, Q-nya 50. Hitung fungsi penawaran dari data tersebut. Nah, kita hitung. Langkah 1 sama kita mencari slope atau P. S sama dengan per sigma Q per sigma P. Berarti Q2 min Q1 sama per P2 min P1. Q2 50 kurangi 25 per P2 120 kurangi 80. 50 kurangi 25, 25, 120 kurangi 80, 40. 25 bagi 40, 0,625. Selanjutnya kita menghitung nilai A.
P min P1, P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Berarti P min 80, 120 min 80. Q min 25 per 150 min 25. P min 80 per 40 sama dengan Q min 25 per 25. Kita lanjut, berarti 25 P min 80 sama dengan 40 Q min 25. 25P min 25 kali 80, 2000 sama dengan 40 Q min 1000. 25P sama dengan 40 Q min 1000 ditambah 2000. 25P sama dengan 40 Q plus 1000. Kita bagi berapa di sini? Bagi 25. P sama dengan 40 bagi 25, 1,6 Q ditambah 1000 bagi 25, 40. Atau di sini kita bisa lihat, misal negatif 1,6 Q sama dengan negatif P plus 40 karena pindah ruas. Jadi kita bisa lihat Q sama dengan dikalikan jadi berapa? Ayo, jadi berapa? Atau Q bisa kita tulis, di sini kan negatif P, berarti negatif 1 ya, negatif 1 dibagi negatif 1,6, hasilnya berapa? Gini kan, ini aja. Kan negatif 1 per negatif 1,6 P ditambah 40 per negatif 1,6. Nah, Q sama dengan negatif 1 bagi 1,6, 0,625 P ditambah jadi negatif ya, ini negatif 25. Atau Q sama dengan negatif 25 plus 0,625 P. Jadi Q sama dengan negatif 25 plus 0,625 P. Maka perubahan peningkatan harga sebesar 0,625 akan menyebabkan perubahan peningkatan jumlah penawaran sebesar 0,625. Sehingga grafiknya bisa kita tulis dua lima 50 80 120. 25 tadi sama 80, 50 sama 120. Kita tarik garis seperti ini. Jadi beda ya untuk garis penawaran dan permintaan. Garis permintaan seperti ini, garis penawaran grafiknya atas. Oke. Untuk penawaran dan permintaan, nah di sini untuk contoh kedua kita bisa lihat
Berdasarkan hasil penelitian pasar, penawaran terhadap suatu barang keadaannya adalah harga per unit P-nya 2, sedangkan Q-nya kuantitasnya itu 0, T-nya 4, Q-nya 4, lalu P-nya 5, Q-nya 6. Jika dalam jangka pendek garis penawaran tersebut dianggap linier, tentukan fungsi penawaran. Yang A di situ kita bisa lihat untuk menentukan garis fungsi cukup kita ambil 2 titik saja. Jadi boleh yang pertama, boleh yang kedua, juga boleh yang ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang A, Ibu ini mau ambil titik yang pertama sama titik yang kedua. Titik yang pertama ya, sama titik yang kedua itu baris yang ketiga. Jadi P1, Q1 sama dengan 2,0, lalu T2, Q2 sama dengan, mau ambil yang titik 5,6. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus seperti biasa. Rumusnya yang P min P1 Q min P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 2 per 5 min 2 sama dengan P min Q min 0 per 6 min 0. P min 2 per 3 sama dengan Q min 0 per 6. 6 P min 2 sama dengan 3 Q min 0. Kita kalikan 6P min 12 sama dengan 3Q. 3 kali 0, 0. 6P sama dengan 3Q plus 12. Oke, sampai sini. Nah, di sini kita bagi 3, kita bagi 6. P sama dengan 3 bagi 6 berapa? Setengah Q plus 2. Oke, sampai sini. Lalu di sini kita pindah ruas, misalkan P min 2 sama dengan setengah Q. Kita kalikan 2 biar bisa menjadi Q, berarti 2 P min 2 sama dengan Q. 2P min 4 sama dengan Q. Jadi Q sama dengan 24 min P. Oke, sampai sini untuk fungsi penawaran. Selanjutnya, di situ ada keseimbangan pasar. Pengertian pasar dalam hal ini pertemuan antara pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen guna menggunakan transaksi jual beli suatu barang atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Keseimbangan pasar akan terjadi bila harga barang jasa yang ditawarkan oleh produsen sama dengan harga yang diminta oleh konsumen, atau kuantitas barang jasa yang ditawarkan oleh produsen sama dengan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen. Nah, kita bisa lihat untuk contoh di situ. Diketahui permintaan QD sama dengan permintaan itu QD sama dengan 1200 dikurangi 25P. Lalu penawaran QS-nya negatif 30 plus 5P. Hitung harga dan jumlah barang saat keseimbangan pasar
pada saat keseimbangan pasar. Nah, di situ berarti QD sama dengan QS. QD-nya 1200 dikurangi 25P. QS-nya negatif 30 plus 5P. Kita pindahkan di sini. 1200 ditambah 30 sama dengan apa? 25P ditambah 5P. 1230 sama dengan 30P. P sama dengan 1230 dibagi 30, 41. Maka kita buktikan untuk QD sama dengan 1200 min 25P. 1200 dikurangi 25 dikali P-nya 41. 1200 dikurangi 1025. Hasilnya 175 untuk QD. Lalu untuk QS negatif 30 ditambah 5P. Negatif 30 ditambah 5 dikali 4, 1. Negatif 30 ditambah 205. Hasilnya 175. Nah, di situ bisa kita lihat untuk grafiknya. Nah, jadi untuk fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar sudah kita bahas semua hari ini. Di situ ada contoh lagi untuk keseimbangan pasar, sama dengan contoh yang sebelumnya, bisa dipahami. Jika ada yang tanyakan, silahkan tanyakan. Jika tidak, semoga bermanfaat untuk fungsi permintaan, penawaran, keseimbangan pasar hari ini. Cukup sekian. Selalu jaga kesehatan, selalu bersemangat untuk perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.